pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Aceh Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kloter 4 jemaah haji Aceh tiba di tanah air. Sementara itu, Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussadah akan pindah ke Janto Juli 2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta terus disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Kelompok terbang Kloter 4 jemaah haji Aceh asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar dan Lok Semawe sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Sebanyak 4 kelompok terbang kloter jamaah haji Aceh sudah tiba di tanah air. Kloter 4 merupakan jamaah asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Lok Semawe. Adapun dengan tibanya kloter 4 pada Jumat 19 Juni, maka tersisa 10 kloter yang bersiap untuk kembali ke Aceh hingga terakhir pada 30 Juni 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh, Arijal menyampaikan anjuran penggunaan masker bagi seluruh pihak yang berada di area debarkasi, termasuk petugas dan awak media. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan bersama saat jemaah tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Dan diminta kepada seluruh petugas dan penjemput keluarga diusahakan memakai masker. PPIH juga menyiagakan petugas kesehatan untuk memantau kondisi jamaah dan memberikan penanganan bagi yang membutuhkan layanan medis. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussadah akan pindah ke Sekolah Rakyat di Janto pada Juli 2027. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussadah yang saat ini berlokasi di Sentra Darussadah Aceh Besar akan tetap melakukan aktivitas pembelajaran di area tersebut hingga tahun depan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussadah Ilza Satriadi SPD menyebut Angkatan 1 Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 ini akan pindah ke gedung SR di Janto Aceh Besar pada Juli 2027. Ini yang di Sentra Darussadah Aceh tetap di rintisan di sentra, dan insya Allah kami nanti akan pindah di tahun depan. Di bulan Juli tahun depan. Jadi proses pembangunan nanti sekitar di bulan Oktober atau November tahun ini. Adapun sekolah rakyat yang berlokasi di Janto memiliki luas sebesar 12 hektar dan nantinya akan menjadi kompleks sekolah rakyat yang berisi sekolah dengan jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Program sekolah rakyat ini diharapkan mampu menuntaskan masalah kemiskinan terstruktur di Aceh Besar dan daerah lainnya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.
Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh Dr. Hanif langsung turun memimpin penjemputan dan lepas pasung 10 pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Aceh Utara untuk dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan yang lebih layak. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh melakukan aksi nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang layak bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan penjemputan langsung dan pelepasan pasung para pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah Aceh Utara untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah melakukan pertemuan di UPTD Puskesmas Syamtera Bayu, Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panyang bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh Dr. Hanif turun langsung untuk menjemput dan melakukan lepas pasung 10 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Saat pelepasan 2 ODGJ di Kampung Alu Majron dan Kaya Panyang, Kecamatan Syamtera Bayu, turut hadir PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Nur Zahari dan Kepala Puskesmas Anita Eskep Muspika serta perangkat desa setempat. Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panyang menyampaikan bahawa penjemputan kedua kali ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan hak sehat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Khususnya penderita gangguan jiwa tidak boleh diisolasi, melainkan harus dibantu agar mendapatkan pengobatan yang layak dan manusiawi. Melakukan penjemputan pasung khususnya di Aceh Utara tentang gangguan jiwa yang memang oleh keluarga sudah dipasung di rumah masing-masing. Ini adalah tahap kedua kali yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh bekerjasama dengan pemerintah Aceh Utara. Ini penting bagi kita semua untuk mendukung pergerakan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh karena dengan adanya penjemputan pasung. Sementara Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh Dr. Hanif menjelaskan bahawa penanganan ODGJ memerlukan kerjasama yang solid antara pihak rumah sakit, pemerintah daerah hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas. Secara keseluruhan, dari 115 target yang tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh, tim Rumah Sakit Jiwa Aceh telah menjemput sekitar 70-an pasien yang dipasung. Pasien yang dijemput nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan komprehensif, perawatan medis hingga tahapan rehabilitasi agar bisa kembali beraktivitas di tengah masyarakat. Yang sudah kami jemput dari 115 ada kalau salah saya 60-an tambah ini 10 mungkin 71 atau 73 yang sudah. Di sisanya tidak banyak lagi. Kalau 115 berarti kan ada 45 ya. 43, 45, 115, 45 lagi. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita jemput semua. Dr. Hanif mengungkapkan bahawa faktor penyebab gangguan jiwa sangat kompleks dan tidak tunggal. Berdasarkan temuan di lapangan, faktor keturunan atau kerentahan mental dalam keluarga juga menjadi salah satu pemicu dominan, di mana tekanan atau masalah kecil bisa memicu gangguan kejiwaan yang lebih berat. Melalui sinergi bersama Dinas Kesehatan dan pihak Puskesmas, Dr. Hanif berharap penataan dapat terus diperbaharui agar tidak lagi masyarakat yang terisolasi akibat pemasungan dan bisa segera mendapatkan hak pengobatan yang layak. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Melabu. PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Balai Jaya Bersama dan PT Cipta Kridatama. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Balai Jaya Bersama dan PT Cipta Kridatama bukan merupakan pemutusan kontrak secara sepihak, melainkan berakhirnya masa kerjasama sesuai perencanaan dan kebutuhan perusahaan. Penegasan tersebut disampaikan Government Relationship PT Nirmala Coal Nusantara Herman dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama DPRK Aceh Barat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta sejumlah perusahaan tambang, yakni PT Cipta Kridatama, PT Balai Jaya Bersama, dan PT Makcah Tiga Saudara. Kamis pagi,
Menurut Herman, PT Nirmala Coal Nusantara sebagai pemilik konsesi dan Cipta Kridatama sebagai kontraktor utama telah menjalankan proses transisi sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menyebutkan kerjasama outsourcing antara Balai Jaya Bersama dan Cipta Kridatama berakhir pada 30 April 2026 dan selanjutnya pekerjaan dilanjutkan oleh PT Makcah Tiga Saudara. Alhamdulillah pada hari ini sudah selesai dan sangat jelas bahwa yang terjadi itu bukan pemutusan sepihak. Yang terjadi adalah berakhirnya hubungan kerjasama. Jadi strategic plan ataupun perencanaan perusahaan kan juga melihat perkembangan, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Artinya di sini tidak menutup kemungkinan juga nanti mungkin BJB atau yang lain-lain bisa terbuka, pintu itu tetap terbuka untuk di ECN mungkin di kesempatan yang lain. Menurutnya perusahaan tidak pernah melakukan intimidasi maupun menutup kesempatan bagi Balai Jaya Bersama atau perusahaan lokal lainnya untuk kembali bekerja sama apabila terdapat kebutuhan pekerjaan yang sesuai. Herman menambahkan pergantian mitra kerja juga menjadi bagian dari upaya pemerataan kesempatan usaha bagi pelaku usaha lokal di Aceh Barat. Dengan demikian peluang pekerjaan dapat dinikmati lebih luas oleh perusahaan-perusahaan daerah dan tidak terpusat pada satu pihak saja. Dalam kesempatan itu Herman juga menjelaskan terkait rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan yang telah disahkan untuk tahun 2026. Saat ini perusahaan sedang mengurus proses perpanjangan kuota produksi yang memerlukan kelengkapan sejumlah dokumen administrasi. Terkait isu lain yang berkembang di masyarakat, Herman menegaskan perusahaannya tidak terlibat dalam dinamika yang terjadi di tingkat desa maupun proses politik lokal. Menurutnya, persoalan tersebut sepenuhnya menjadi urusan masyarakat dan pemerintah setempat, serta tidak memiliki kaitan dengan aktivitas perusahaan. RDP tersebut digelar untuk membahas sejumlah persoalan yang berkembang terkait aktivitas pertambangan, hubungan kerjasama perusahaan, serta dampak terhadap tenaga kerja dan pelaku usaha lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan. Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas Aceh Barat melakukan pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran dengan BPBD Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang diikuti oleh 75 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dari sejumlah kampung dan desa di Kabupaten Aceh Barat. Peserta pelatihan berasal dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Semetiga. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Tugu Teku Umar, Batu Putih, Kota Melabo. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Hal dan Linmas Satpol PP Aceh Barat Dedi Suwardi mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan Satlinmas dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Melalui pelatihan dan simulasi ini sehingga para anggota Satlinmas diharapkan mampu melakukan langkah-langkah mitigasi bencana apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing. Pencegahan dan mitigasi bencana terutama dalam pencegahan kebakaran hutan. Jadi dilakukan kepada anggota Satlinmas Kampung. Jumlah yang hadir pada hari ini itu sekitar 75 orang, itu berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Murbo, dan Kecamatan Sematiga. Satlinmas merupakan garda terdepan di tingkat kampung yang dapat berperan aktif dalam mendeteksi dini potensi kebakaran serta memberikan informasi secara cepat kepada instansi terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu juga mendapatkan materi tentang pencegahan dan penanganan awal kebakaran, peserta juga mengikuti simulasi lapangan guna meningkatkan keterampilan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah kampung dan instansi terkait dalam penanganan bencana. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Berita selanjutnya dari Melabo pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR, dan rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR. Rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Azwir SP tersebut membahas sejumlah permasalahan yang terjadi antara masyarakat Kecamatan Kawai 16 dan Kecamatan Pantai Cermen dengan pihak PT Sari Inti Rakyat. Permasalahan yang dikemukakan diantaranya terkait pengelolaan kebun plasma, kejelasan status tanah serta sejumlah permasalahan lainnya. Azwir menyebut berdasarkan hasil pendataan pihak BPN sekitar 78% lahan HGU PT SIR tersebut telah terlantar. Oleh karena itu pihaknya mendesak pemerintah Aceh Barat untuk melakukan penilaian terhadap status HGU perusahaan tersebut. Intinya kami mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera melakukan penilaian terhadap perusahaan HGU agar ditetapkan sebagai lahan terlantar. Kita akan mengawal ini dan kami juga sudah menyampaikan agar pihak pemerintah agar memberikan hasil verifikasinya secepatnya kepada kami. Lebih lanjut, Azwir menyebut bahwa pihaknya melalui tim panitia khusus akan mengawal proses ini hingga selesai dan meminta pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Sementara itu, Gecik Gampung Teladan Kecamatan Kawai 16 Ibnu Jamil menyampaikan bahwa jika permasalahan yang dikemukakan dalam rapat dengar pendapat tersebut tidak membuahkan hasil, maka pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa. Kami intinya dari dua kecamatan, Kecamatan Pantai Cermen dan Kawai 16 intinya akan terjun sini, mungkin masa besar-besaran akan hadir di kantor DPR atau di kantor di pertanahan. Demikian, Bang. Sebelumnya, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dari 17 desa dalam dua kecamatan, yakni Kecamatan Pantai Cermen dan Kecamatan Kawai 16. LSM GSF sebagai pendamping masyarakat dan sejumlah dinas terkait di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Ribuan warga Bandar Meriah mengikuti istighosah dan doa bersama menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut digelar pengurus cabang Nadlatul Ulama atau PCNU Bandar Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra. Ribuan warga Kabupaten Bandar Meriah memadati Masjid Raya Babu Salam pada Kamis 18 Juni 2026 untuk mengikuti kegiatan istighosah dan doa bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh Rais Syuriah, para abi dan abu pimpinan dayah, tokoh masyarakat, serta masyarakat dari berbagai kecamatan di kabupaten tersebut. Dalam suasana penuh kekhusyuan, jamaah bersama-sama memanjatkan doa untuk keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan daerah. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bandar Meriah Tengku Baharudin Usman mengatakan, istighosah merupakan ikhtiar spiritual untuk memohon pertolongan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi masyarakat dan daerah. Kegiatan tersebut ungkapnya menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan spiritual dan moral masyarakat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Memang kegiatan pada hari yang berbahagia ini kami sangat cukup rasanya puas, artinya dengan antusias masyarakat kita, baik dari semua lembaga pendidikan pesantren, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga dari pemerintahan sangat mendukung acara pada hari yang berbahagia ini. Karena dalam tujuan kita acara inilah untuk kebaikan kita bersama, kebaikan Bandar Meriah secara khusus, Aceh dan Indonesia secara umum. Maka istighosah kubra ini sebagai acara yang perdana yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Bandar Meriah. Maka dengan harapan kami ke depan terus menerus Nahdlatul Ulama Bandar Meriah bisa menjadi khidmah untuk umat, berkhidmat untuk masyarakat dan berkhidmat untuk umat secara umumnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami memaknai Tahun Baru Islam ini adalah memang ketentuan Allah dan Rasulnya sudah mengajak kita berpindah daripada yang tidak baik kepada yang baik.
daripada selama ini mungkin kebanyakan kesalahan dan dosa kita, maka kita berhijrah dari dosa itu pada taubat yang kita lakukan ke depan. Semua kita, semua masyarakat, semua makhluk Allah itu sama, berhijrahlah kita kepada yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala dan menurut yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya peringatan 1 Muharram bukan hanya menjadi momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga kesempatan untuk melakukan introspeksi diri dan memperkuat kebersamaan umat dalam membangun daerah. Acara ditutup dengan tausiah yang disampaikan oleh Tengku Husaini, serta doa bersama yang dipimpin para ulama memohon keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Pemerintah Aceh Tengah mempercepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Bupati Aceh Tengah Heli Yoga pimpin rapat evaluasi kegiatan pembangunan Kabupaten tahun anggaran 2026. Dalam arahannya, Bupati Heli menekankan percepatan penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua yang meminta camat dan dinas terkait aktif mendampingi 60 desa yang hingga kini belum merampungkan dokumen persyaratan pencairan. Bupati meminta seluruh jajaran memastikan dokumen anggaran tahun 2026 disusun secara tertib, akurat dan sesuai ketentuan guna menghindari persoalan hukum. Sudah selesai. Nah, pengalaman tahun 2025, ada sebagian desa atau kampung tidak bisa lagi mengaprak karena keterlambatan, karena perubahan regulasi oleh pemerintah pusat. Nah, untuk Aceh Tengah, tahun ini jangan ada lagi terjadi. Dalam rapat evaluasi itu, Bupati juga meminta SKPK menghasilkan inovasi pelayanan yang terukur dan terdokumentasi secara digital sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah pada tingkat provinsi dan nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Sebanyak 54 jemaah haji asal kota Sabang yang tergabung dalam kelompok terbang 2 debarkasi Aceh tiba kembali di kampung halaman melalui Pelabuhan Balohan, Sabang. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana. Jemaah haji asal kota Sabang yang tergabung dalam kloter 2 debarkasi Aceh tiba kembali di kampung halaman pada Rabu kemarin 17 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut keluarga, masyarakat, serta unsur pemerintah kota Sabang setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Sebanyak 54 jemaah haji tiba di Sabang menggunakan kapal cepat dari Banda Aceh pada pagi hari. Setibanya di Pelabuhan Balohan Sabang, rombongan langsung menuju Masjid Agung Babo Salam untuk mengikuti prosesi tepung tawar atau pusiju yang diselenggarakan pemerintah kota Sabang bersama unsur Forkopimda. Petugas daerah Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Tunku Saiful Bahari, mengatakan jemaah yang tiba merupakan bagian dari 68 jemaah Sabang yang berangkat bersama Kota 2 Aceh. Pada jemaah tersebut, kata dia, dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik meskipun harus menghadapi cuaca panas selama berada di Arab Saudi. Ia menyebutkan kepulangan jemaah menjadi rasa syukur bagi keluarga dan masyarakat Sabang yang telah menantikan kedatangan para tamu Allah tersebut. Selain itu, kondisi kesehatan jemaah secara umum juga terpantau sangat baik selama perjalanan pulang menuju Sabang. Dirinya kemudian berharap seluruh jemaah yang telah kembali memperoleh pendidikan haji mabrur dan hajjah mabrurah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mulai mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji melalui kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang. Kemudian ada 14 orang yang tinggal di Banda Aceh, kemudian 54 orang ini langsung kembali ke Sabang hari ini. Kapal jam 8 tadi pagi melalui kapal cepat. Kemudian setelah ini dari pelabuhan langsung menuju ke Masjid Agung Babo Salam. Di sana ada agenda pusiju oleh pemerintah Kota Sabang, juga Forkopimda, dan ada masyarakat yang ingin menjemput keluarganya. Ini menjemputnya di Masjid Agung Babo Salam. Sementara itu, Ketua Kafilah Sabang Mamayani mengatakan pelayanan ibadah haji tahun ini berlangsung lancar. Ia mengaku bersyukur karena seluruh jemaah asal Sabang yang tergabung dalam Kota 2 itu dapat mengikuti seluruh tahapan ibadah hingga selesai. Mamayani menilai pelayanan yang diberikan sejak keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi berjalan dengan baik. Dukungan dari pemerintah daerah, Kementerian Haji dan Umrah, serta petugas haji dinilai membantu jemaah menjalankan ibadah dengan baik.
Kendati demikian, ia mengakui terdapat sejumlah tantangan saat pelaksanaan tawaf dan wukuf di Arafah akibat padatnya jutaan jemaah dari berbagai negara yang berkumpul pada waktu yang sama. Namun demikian, seluruh jemaah Sabang mampu melewati situasi tersebut dan tetap menjalankan ibadah sesuai ketentuan. Dan pelaksanaan haji tahun ini insyaAllah berjalan sangat-sangat lancar. Dan mungkin ada beberapa momen-momen yang ketika kita melaksanakan tawaf dan ketika kita melaksanakan wukuf di Arafah dengan mungkin di sana dengan kondisi yang mungkin berkumpul semua jamaah seluruh dunia yang mungkin ada mungkin kesusahan-kesusahan, tapi alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan sangat-sangat baik. Dan terkhusus untuk jamaah Sabang dari kloter 2 yang berangkat 68 orang, alhamdulillah dapat melaksanakan semua ibadah dengan baik dan kembali dengan lengkap. Kemudian dirinya berharap pengalaman diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal bagi para jemaah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, nilai kesabaran, kedisiplinan, dan kebersamaan yang dipelajari selama berhaji perlu terus diterapkan setelah kembali ke tengah masyarakat. Kepulangan jemaah haji kloter 2 menjadi awal dari proses pemulangan jemaah asal Sabang pada musim haji 2026. Jemaah haji dari kloter lainnya dijadwalkan akan kembali secara bertahap dalam beberapa hari mendatang. Demikian, Ilham Melanda melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Meskipun tren angka kemiskinan di Aceh Singkil tercatat terus menurun, hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menjandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Meskipun tren angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil tercatat mengalami penurunan yang sangat signifikan pada periode 2024 sampai dengan 2025 sebesar 1,99%. Akan tetapi hingga saat ini, wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data terkini dan penyampaian Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan. Dikatakannya, meski angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun untuk daerah kita, yakni daerah Kabupaten Aceh Singkil hingga pada tahun 2025 yang lalu masih tercatat daerah termiskin di Aceh. Di mana terang Subhan, angka kemiskinan di Aceh Singkil pada tahun 2025 lalu tercatat masih pada posisi 17,7%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2024 di mana angka kemiskinan mencapai yaitu sebesar 19,6%. Itu artinya, tegas Subhan, ada lebih kurang 2% penduduk di Kabupaten Aceh Singkil keluar atau terentaskan dari garis kemiskinan. Memang seperti kata Pak Bupati tadi dalam penyampaiannya, Aceh Singkil di tahun 2025 masih menduduki peringkat termiskin di Aceh dengan angka 17,07%. Tapi itu kita harus melihat juga tren penurunan. Jadi dari tahun 2024 ke 2025 itu terjadi penurunan yang sangat signifikan, 1,99%. Artinya lebih kurang 2% masyarakat Aceh Singkil itu keluar dari garis kemiskinan. Artinya tingkat kesejahteraannya sudah meningkat. Jadi dari 19,06% turun menjadi 17,07%. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dan dikutip dari website Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil, secara umum dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan tahun 2025, persentase penduduk miskin di Aceh Singkil terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2021 yang lalu, persentase penduduk miskin di Aceh Singkil sebesar 20,36%. Kemudian angka ini cenderung mengalami penurunan secara konsisten hingga di tahun 2024 menjadi sebesar 19,6%. Dan pada tahun 2025 yang lalu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan menjadi 17,7%. Demikian Salihin Barus melaporkan.
Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh. Pancasila.